wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya adik-adik semua di rumah? Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun kalian belajar daring atau belajar di rumah, kalian juga harus selalu tetap semangat ya dalam belajar. Coba sekarang kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk tepuk semangat dulu ya, biar adik-adik semua semangat dalam belajar. Mari kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Jadi di sini kakak akan menyampaikan materi mengenai penemuan komet yang meliputi penemuan komet, kemudian komet dan orbitnya, dan jenis-jenis komet serta sifat dari keadaan fisis komet. Nah, sebelum kakak menyampaikan materi mengenai hal itu, apakah adik-adik semua sudah siap menerima materi dari kakak? Jika sudah siap, mari kita belajar bersama. Mari. Nah, sekarang kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, apakah adik-adik semua itu tahu apa sih komet itu? Nah, betul sekali jawabannya. Komet merupakan salah satu benda langit yang bergerak secara bebas di luar angkasa. Komet juga biasa dijuluki sebagai bintang berekor. Nah, pasti adik-adik semua di rumah pada penasaran kan? Kenapa sih komet itu dijuluki sebagai bintang berekor? Jadi, begini ya adik-adik, komet itu memiliki sifatnya yang sangat terang dan memiliki ekor yang berupa gas yang sangat panjang, sehingga komet itu dijuluki sebagai bintang berekor. Komet terbentuk dari adanya gas, debu, bongkahan es, bongkahan bebatuan, dan karbon dioksida, sehingga komet itu diselubungi oleh adanya kabut gas. Apakah sampai sini adik-adik paham mengenai apa itu komet? Baik, kalau sudah paham, mari kita lanjut. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik. Jadi, perlu adik-adik ketahui bahwa semua benda yang ada di luar angkasa ini memiliki orbit. Jadi, orbit itu merupakan lintasan atau jalan yang dilalui oleh seluruh benda yang ada di luar angkasa, termasuk bumi. Perlu kita ketahui, berdasarkan beberapa astronomer mengungkapkan bahwasanya komet itu memiliki orbit atau lintasan yang sangat lonjong, mirip dengan bulatan telur. Komet itu memiliki orbit yang berbeda-beda. Ada yang hanya memiliki sekitar 3,3 tahun untuk melakukan orbitnya. Kemudian bahkan ada juga orbit yang membutuhkan sekitar ribuan tahun. Komet itu terbentuk dari adanya awan Oort. Kemudian komet juga terbentuk berbarengan langsung dengan terbentuknya tata surya ini. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwasanya komet ini terbentuk di tepian tata surya. Ada beberapa komet yang berhasil ditemukan dan kita kenali. Yang pertama ada komet Kohoutek. Komet Kohoutek merupakan komet yang ditemukan oleh astronomer asal Ceko yang bernama Louis Kohoutek. Komet ini ditemukan pada 7 Maret 1973. Komet ini memiliki orbit 6,24 tahun. Diduga kemunculan komet ini sebagai kunjungan pertama pada tata surya bagian dalam. Perlu adik-adik ketahui bahwa komet ini sebagai dari sabuk Kuiper. Yang kedua ada komet Ikea-Seki. Komet Ikea-Seki ditemukan oleh astronomer asal Jepang yang bernama Ikea dan Tiseki. Komet ini ditemukan pada bulan September
1965. Yang ketiga ada komet Shoemaker-Levy 9. Komet ini ditemukan oleh 3 astronomer, di antaranya Caroline Shoemaker, kemudian David Levy, dan Jean M. Komet ini memiliki orbit yang sangat pendek. Komet ini diduga sebagai komet yang pertama mengorbit pada sebuah planet. Dan komet ini pernah mengalami kehancuran sekitar pada tahun 1994 setelah menabrak planet Jupiter. Yang keempat ada komet Hyakutake. Komet Hyakutake ditemukan oleh astronomer asal Jepang yang bernama Yuji Hyakutake. Komet ini memiliki orbit 65.000 tahun. Komet ini terlihat pada tahun 1996 dan komet ini terlihat sangat cerah ketika malam hari. Yang kelima ada komet Hale-Bopp. Komet Hale-Bopp ini merupakan komet yang sangat terang dan memiliki orbit yang panjang. Komet ini terlihat pada tahun 1811 dan terlihat kembali pada tahun 1997. Komet dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Ada komet yang berekor panjang dan ada juga komet yang berekor pendek. Komet yang berekor panjang merupakan komet yang memiliki garis lintasannya yang sangat jauh dari daerah-daerah dingin yang dilaluinya yang berada di luar angkasa, sehingga memiliki kesempatan untuk menyerap gas dari daerah yang dilaluinya. Ketika mendekati matahari, komet ini melepaskan gas sehingga membentuk koma dan membentuk ekor. Salah satu contoh yang masuk dalam kategori komet berekor panjang adalah komet Kohoutek yang memiliki orbit terhadap matahari sekitar 75.000 tahun sekali, dan komet Halley yang memiliki orbit terhadap matahari sekitar 75 tahun sekali. Yang kedua ada komet berekor pendek. Komet berekor pendek merupakan komet yang memiliki garis lintasannya yang sangat pendek sehingga kurang memiliki kesempatan untuk melepaskan gas. Ada beberapa penemu komet yang berhasil menemukan komet, di antaranya yang pertama ada Tycho Brahe. Beliau hidup di akhir abad ke-16. Beliau juga wafat pada tahun 1601. Beliau merupakan orang yang berhasil menyelidiki komet. Yang kedua ada Edmund Halley. Edmund Halley merupakan salah seorang marinir Inggris. Beliau merupakan orang yang berhasil menemukan bahwa komet adalah penghuni tata surya yang tetap. Komet yang ia temukan memiliki orbit sekitar 75 sampai 76 tahun sekali. Yang ketiga ada Bailey. Bailey merupakan salah seorang astronomer yang berhasil menemukan komet. Komet yang ia temukan diberi nama komet Bailey. Perlu adik-adik ketahui bahwasanya komet ini memiliki orbit di mana orbitnya itu selalu bumi lintasi. Sehingga ketika bumi melintasi orbit komet Bailey ini terjadi hujan bintang. Hal itu dikarenakan orbit komet Bailey ini menjadi arus meteor. Yang keempat ada Donetsai. Beliau menemukan komet yang diberi nama komet Donetsai yang ditemukan sekitar pada tahun 1858. Komet yang beliau temukan itu memiliki ekor sepanjang 45 juta kilometer dan memiliki orbit sekitar 2000 tahun. Nah, dari beberapa penjelasan yang sudah tadi kakak jelaskan, bahwasanya berbagai nama komet yang sudah tadi dijelaskan itu berdasarkan nama penemunya. Salah satunya ada komet Halley.
Komet Halley itu ditemukan oleh Edmund Halley, sehingga nama Halley itu dijadikan sebagai nama komet. Waktu edar atau orbit yang digunakan atau dipakai oleh komet, waktunya itu berbeda-beda. Ada yang hanya 3,3 tahun, kemudian ada yang 6,6 tahun, sampai ada yang puluhan sampai ribuan tahun. Hal itu tergantung dari bentuk lintasan komet itu sendiri. Selanjutnya ada beberapa karakteristik dari komet. Perlu adik-adik ketahui bahwa komet itu terbentuk dari beberapa gas. Di antaranya ada karbon, nitrogen, karbon dioksida, dan nitrogen hidrid. Beberapa karakteristik dari komet terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada inti komet, yang kedua ada ekor komet, yang ketiga ada kepala atau koma. Yang pertama ada inti komet. Inti komet merupakan salah satu bagian dari tubuh komet. Inti komet ini merupakan sebongkah batu dan salju yang tersusun dari kerikil, air, dan zat-zat lainnya. Inti komet ini memiliki tekstur yang sangat padat. Beberapa ukuran dari inti komet ini bisa mencapai beberapa kilometer. Ukuran dari inti komet ini berbeda-beda antara satu komet dan komet lainnya. Ini tergantung dari besar kecilnya dari komet. Yang kedua ada ekor komet. Ekor komet merupakan lanjutan dari kepala komet. Ekor komet ini selalu menjauhi matahari. Ekor komet ini terbentuk dari gas yang sangat bercahaya ketika mendekati matahari. Ekor komet ini terbentuk akibat dari terbakarnya oleh cahaya matahari. Ketika terbakar oleh matahari, ekor komet ini bias mencapai 10 km. Yang ketiga ada koma atau kepala komet. Koma atau kepala komet ini merupakan atmosfer yang mengelilingi inti komet. Koma selalu mendekati matahari. Koma ini terbentuk karena inti komet ini menguap sehingga menjadi gas atau partikel-partikel debu. Nah, jadi begitu ya adik-adik mengenai penjelasan seputar komet yang meliputi penemuan komet, kemudian jenis-jenis komet, nama penemu komet, sampai kepada sifat atau keadaan fisis dari komet itu. Semoga adik-adik semua di rumah paham apa yang sudah tadi kakak jelaskan. Alhamdulillah materi sudah kakak sampaikan. Semoga apa yang tadi sudah kakak sampaikan kepada adik semua membawa kebermanfaatan bagi adik-adik semua. Meskipun adik-adik semua belajar di rumah atau belajar daring, tidak langsung belajar di sekolah, adik-adik semua itu harus tetap semangat dalam belajar. Ingat ya, pesan 3M menurut Ibu. Jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, sebelum kakak tutup, mari kita bersama-sama melakukan tepuk salut. Tepuk salut. Salut. Demikian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.